Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Umamah, NIM 2015284 dari kelas BKI kelas 1C. Teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis merupakan teori kepribadian yang paling komprehensif yang mengemukakan tentang 3 pokok pembahasan, yaitu struktur kepribadian, dinamika kepribadian, dan perkembangan kepribadian. Psikoanalisis sering juga disebut dengan psikologi dalam, karena pendekatan ini berpendapat bahwa segala tingkah laku manusia bersumber pada dorongan yang terletak jauh di dalam ketidaksadaran. Psikoanalisis merupakan teori pertama yang muncul dalam psikologi, khususnya yang berhubungan dengan gangguan kepribadian dan perilaku neurotik. Definisi teori psikoanalisis. Psikoanalisis adalah pengetahuan psikologi yang menekankan pada dinamika faktor-faktor psikis yang menentukan perilaku manusia, serta pentingnya pengalaman masa kanak-kanak dalam pembentukan kepribadian masa dewasa. Psikoanalisis adalah teknik yang khusus menyelidiki aktivitas ketidaksadaran. Tujuan teori psikoanalisis. Tujuan utama konseling dalam pola pikir psikoanalisis adalah membuat kesadaran hal-hal yang tidak disadari oleh konseling. Sedangkan tujuan khususnya adalah membentuk kembali struktur kepribadian individu melalui pengungkapan hal-hal yang tidak disadari. Proses konseling dititik beratkan pada usaha konselor agar klien dapat menghayati, memahami, dan mengenal pengalaman-pengalaman masa kecilnya, di mana pengalaman tersebut ditata, didiskusikan, dianalisis, dan ditafsirkan dengan tujuan agar kepribadian klien dapat direkonstruksikan. Aspek. Secara garis besar, psikoanalisis membahas kepribadian dari 3 aspek, yaitu struktur, dinamika, dan perkembangan. Menurut Freud, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkatan kesadaran, yaitu sadar, conscious, prasadar, preconscious, dan tidak sadar, unconscious. Tahapan konseling menurut psikoanalisis. Ada beberapa tahapan dalam melaksanakan konseling, diantaranya tahapan pembuka. Tahapan ini terjadi pada permulaan interview hingga masalah konseling dapat ditetapkan. Pengembangan transferensi. Perkembangan dan analisis transferensi merupakan inti dalam konseling psikoanalisis. Pada fase ini, perasaan konseling mulai ditunjukkan kepada konselor yang dianggap sebagai orang yang telah menguasai dirinya di masa lalunya. Bekerja melalui transferensi. Tahapan ini mencakup mendalami pemecahan dan pengertian konseling, sehingga orang yang terus melakukan transferensi, tahap ini dapat tumpah tindih dengan tahap sebelumnya. Hanya saja, transferensi terus berlangsung, dan konselor berusaha memahami tentang dinamika konseling. Revolusi transferensi. Tujuan pada tahap ini adalah untuk memecahkan perilaku neurosis konseling yang ditujukan pada konselor sepanjang melakukan hubungan konseling. Kelebihan teori psikoanalisis. Ada beberapa kelebihannya, yaitu membantu untuk menjadikan individu percaya akan kemampuan dirinya yang selama ini tidak disadari dengan baik. Kedua, mampu menggabungkan teknik-teknik dalam psikoterapi dalam teori psikologi kepribadian. Ketiga, dapat memahami kehidupan psikologi seseorang. Keempat, membantu mengatasi kecemasan melalui analisis terhadap mimpi, resistensi, dan transferensi. 5. Konselor dapat memiliki kerangka konseptual yang jelas dalam memahami tingkah laku dan mengetahui fungsi dari simptomatologi. Istilah psikoanalisis mula-mula hanya dipergunakan pada hal-hal yang berhubungan dengan Freud saja. Sampai akhir abad ke-19, ilmu kedokteran berpendapat bahwa semua gangguan psikis berasal dari salah satu kerusakan organis dalam otak. Sejak saat itu, psikoanalisis menjadi mode yang tersebar luas.